Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi. Sama ila sahibu syarha Munawi al-Bandani rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihi ma fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam maksiat tangan. Segala macam permainan kemarin ya. Permainan yang bentuknya perjudian, permainannya bentuknya taruhan, maka hukumnya haram. Kalau pakai dadu walaupun enggak taruhan hukumnya haram. Ini betul ini ketat ini. Terus wala'bu bil alati lahwi al muharramati katumbur. Permainan dengan alat musik yang diharamkan seperti biola. Biola itu haram. Nah kalau ada yang pakai Habib pakai biola gimana Habib? Ya ada ulama yang berbeda pendapat, walaupun itu bentuknya kil, kemudian membolehkan. Nah kadang kita ini ngambil pendapat-pendapat ulama yang membolehkan itu, walaupun bentuknya satu ulama. Artinya asal ada yang wah ini kayaknya cocok sama saya ini ya, ini kita ambil gitu. Tapi jangan ngarang sendiri, harus ada pedoman ulama. Tapi kalau kita mau pakai yang benar bagaimana? Kalau mau pakai cara yang benar ya pakai cara yang disepakati seluruh ulama, itu yang beres. Jangan yang penting ada yang bolehin. Ini namanya mau cari menangnya sendiri itu. Kalau yang paling aman ya yang semua ulama sepakat. Wa alatun lahu watrani wa tahtahu audun katibil, yaitu tumbur itu alat yang memiliki dua senar yang di bawahnya terdapat tongkat atau alat gesek seperti tongkat pemukul atau gendang. Mau itu gesek, mau itu apa? Drum band itu. Ini bentuk sesuatu yang termasuk alat malahi. Alat malahi itu apa? Alat yang kalau dipakai bisa melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus warabab. Kemudian rabab. Apa itu rabab? Wa alatun lahu khaitun wahidun min sya'rin. Yaitu alat yang memiliki sehelai benang, senar dari rambut. Ya kayak biola, semacam biola juga. Ada lagi yang satu doang, pokoknya
mainnya di sini, bunyinya macam-macam. Ada yang senarnya beberapa senar, ada yang 2 senar. Ini semua termasuk alatul malahi. Atau lagi wal mizmar, trompet. Baik itu trompetnya dari bambu, mau dari kayu, mau dari besi, mau dari apa, bentuk trompet semuanya diharamkan oleh Al-Habib Abdullah. Ini kalau mau dilihat apa bentuknya yang sekarang lebih macam-macam lagi. Trompet sudah nggak begini, mainnya ini trompet di sini ya, tumbur di sini ya, apa udah, sudah nggak trompet, capek Beb suaranya Beb ya, main. Audition tunggal udah komplit tuh. Dia mau cari suara apa di situ itu lengkap. Ada lagi wal autar. Wa khuyutun katsiratun hamsatun fa aktsar. Ada lagi autar seperti mandolin. Mandolin itu kayak apa? Mandolin yang itu kecapi ya? Yang senar itu kecapi itu. Mandolin kayak apa? Oh, yang kentring kecil itu. Biola tapi diginiin gitu ya. Melodi itu mah gitar. Kan bisa ini gitu. Gitar. Oh, bulat ya? Bulat kecil ya? Kecil ya. Yang kotak ini tuh bass beton. Bass beton. Tiga itu mah ini lagi itu mah Magnus yang ini. Biasanya Magnus itu kan. Itu senarnya 3 ya. Betot. Bass betot itu. Kalau orang Arab nyebutnya ud, gambus, trip. Haram oleh Abdullah gimana? Nah itu kok pada main boleh gimana Beb? Ya tanya aja alasannya apa. Artinya sekarang ini alat itu digunakan justru untuk mengingat Allah. Isinya sholawatan, isinya gosidahan, isinya puji-pujian. Nah, kan kita ini haram apa campur gitu, oplosan gitu, haram sama halal campur gitu. Jadinya apa dong? Impas gitu. Halal, haram plus halal. Jadi kalau makanya kita mau lihat begini, haramnya itu haram zati atau haram fi'li gitu loh. Jadi kalau mau melihat barang haram dalam fikih itu lihatnya zati atau fi'li, haram karena yang lainnya atau haram karena zatnya gitu loh. Kalau zatnya sudah haram, ya sudah nggak bisa diapa-apain, mau diapain juga haram. Tapi ada yang haramnya karena perbuatannya, bukan haram karena zatnya. Makanya kalau yang haram karena perbuatannya itu di situ ketika dipakai untuk zikir, ada bersamaan zikir, bersamaan sholawat, tidak mengurangi pahala sholawatnya, nggak mengurangi pahala. Kayak ente makan nasi hasil ikut manten mesbok, nanti manten nggak diundang datang, kan makan nasinya haram nggak? Haram. Itu Bismillah tapi Bismillahirrahmanirrahim, boleh nggak? Boleh gitu loh, nggak mengurangi Bismillahnya karena haramnya fi'li gitu loh. Kalau haram bukan datinya haram, haram itu karena perbuatan ente-nya. Nah Bismillahnya itu nggak berkaitan sama perbuatan ente kan, perbuatan sama makannya. Ente pakai baju ambil bajunya orang, haram ngambilnya. Ente pakai Bismillah, Bismillahnya nggak berkurang, asal jangan waktu ngambil Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini yang berat, itu haram Bismillahnya. Kenapa? Karena maling itu dati gitu loh, zina itu dati gitu. Riba dati, haramnya haram dati.
yang nggak ada alasannya lagi begitu loh. Nah, tapi kalau ada haram fi'li, lah ini kadang yang dipersoalkan ulama di sini, ada haram zati, ada haram fi'li, ada yang karena kalau orang menyebut namanya haram aridhi, haramnya haram karena yang lain. Makanya mereka sekarang ada anak-anak pakai drum, gitar, selawatan. Nah, ada selawat apa? Maker, selawat maker ya. Maka apa namanya itu selawat mania, selawat mania selawat pokoknya orang. Mafia selawat ada lagi, masya Allah luar biasa. Tampangnya serem ini, jangan lihat tampangnya, tato, wah itu ya, gitar. Begitu tanya selawat keluarnya, masya Allah. Ini yang demikian gimana? Jangan dilarang. Di zaman Nabi juga terjadi demikian. Artinya ada orang-orang yang saking cintanya kepada Nabi itu, walaupun keadaannya seperti itu, mendekat. Kalau yang mereka yang begitu malah menjauh, lah mau selamat dari mana? Ketika sudah bisa mendekat, nah tinggal nanti ada perbaikan tahap demi tahap. Yang penting mendekat dulu. Kalau sudah mendekat aja nggak mau, gimana mau ada perbaikan? Jadi jangan dicegah ketika masih dalam batas-batas apa yang bisa ditoleransi gitu kan. Kalau kayak udah selawatan terus kumpul laki perempuan joget bareng, ini nggak bisa ditoleransi gitu loh maksudnya. Itu sudah nggak bisa toleransi. Tapi kalau hadir maulidan terus kumpul laki-laki perempuan, gimana Beb di situ? Asal di soft. Nah, soft ini laki perempuan. Nah, kalau campur baur gimana? Ya asal yang bikin acara mau tanggung jawab ya nggak apa-apa. Kayak Imam Al-Baidawi yang sampai sekarang acara maulidnya masih terselenggara. Orangnya sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Acara maulidnya masih terselenggara. Kalau bikin acara maulid kumpul perempuan campur, protes laki-laki, ada wali-wali ada yang protes, orang-orang ulama pada protes. Enggak mau saya hadir ke sana, campur begitu. Dimimpiin sama, kenapa? Lu nggak lihat Mekah, tawaf, campur, ngomong apa ini? Ya udah layan ya. Ini alasannya repot sudah begitu gitu. Nggak bisa dilawan kalau wali-wali ya. Tapi kalau kita yang masih ukuran kita nggak soft, udah sana gitu. Caranya imam. Dia punya alasannya benar-benar kuat, orang imam. Akhirnya dia berani tanggung jawab. Oh, yang hadir stamin, yang penting hadir tempat saya stamin. Ada syafaat dari dia. Makanya ada pertolongan wali-wali ini yang diharapkan. Terus selain memukul alat-alat musik dengan tangannya, ada lagi kemaksiatan tangan yang lain. Yaitu walamsul ajnabiyah, meraba perempuan lain. Wahwa ghairu mahram, yang bukan mahramnya. Grepe. Pokoknya tangannya gerayangan ini ya. Terus amdan, sengaja. Lain kalau regut, ente regut beda sama regut. Ngigoknya tahu tempatnya tapi nggak salah tempat, kan berat. Lu ngigo apa gimana tempatnya sasaran bisa tuh. Amdan ay qasdan, dengan sengaja dan bermaksud. Nah, ini haram. Sengaja. Ini sengaja ada orang tidur dipegang, ada orang dari belakang dipegang, atau sengaja bi ghairi ha'il, dan tanpa adanya penghalang berupa pakaian. Kalau
berhenti di sini, nanti ente sengaja pakai pakaian nggak apa-apa, Beb. Wah, rusak juga ente, gimana ente? Lihat pakai levis lagi. Pakai Main kelompok itu. au bihi, atau dengan penghalang, sama gitu. Jangan terus kalau nggak pakai penghalang haram, Beb. Kalau ada penghalang nggak apa-apa. Kalau ada penghalang nggak batal wudhu, gitu maksudnya. Bukan nggak haram. Bicara batal wudhu lain lagi urusannya. Jadi sengaja memegang perempuan lain yang bukan mahramnya, baik itu pakai penghalang ataupun adanya penghalang atau tidak pakai penghalang. Bisyahwatin walau ma'a jinsin, dengan syahwat walaupun yang diraba itu yang sejenis. Kalau dengan syahwat, kalau sudah bicaranya dengan syahwat, maka walaupun yang sejenis tetap haram gitu loh. Nah, kalau yang nggak sejenis, ya walaupun nggak pakai syahwat ya haram. Kecuali ente dokter mau megang pasien, haram Pak dipegang Pak. Ya gimana megangnya, saya mau ngobatin ya nggak bisa. Mau operasi nggak boleh megang, itu ya nggak bisa. Jadi kalau nggak pakai syahwat, maka apa yang dilakukannya ketika itu jadi disaksikan oleh mahramnya dan tujuannya untuk pengobatan, maka boleh. Tapi kalau sudah tujuannya sudah bukan untuk pengobatan, ini mau pakai syahwat juga, mau nggak pakai syahwat juga haram. Artinya ente ada perempuan ente pegang, saya nggak syahwat loh Mbak. Waduh, bisa rame ente. Ataupun yang sejenis laki-laki sama laki-laki gitu loh. Waktu dites sama perempuan nggak syahwat dia, tenang. Begitu laki-laki jurinya lewat, ini lain lagi urusannya ini. Kalau ketemu yang sejenis malah bergerak. Wa rajulun ma'a rajulin au unsa ma'a unsa, ataupun perempuan sama perempuan. Kalau perempuan kok syahwat, megang kok syahwat, ya haram. Tapi kalau nggak syahwat gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau yang sejenis nggak apa-apa. Ente salaman lama, pegang-pegang, ente ya nggak apa-apa. Nggak ada syahwat urusannya, begitu loh. Kalau perempuan ini nggak syahwat, pegang-pegang, ya rame. Waduh, haram walaupun nggak syahwat gitu loh. Kalau laki-laki sama laki-laki nggak syahwat nggak apa-apa. Kalau syahwat jadinya haram. Au mahramiyah, atau terhadap mahram, min jinsin au ghairihi. Mahram itu yang haram dinikahi yang sejenisnya, artinya perempuan sama perempuan, atau yang laki-laki sama laki-laki, hatta yahrumal masu likulli ma la yajuzul istimta'u bihi walau jamadan kama marra fin nadhari, hingga diharamkan menyentuh kepada setiap sesuatu yang tidak boleh kamu itu melampiaskan seksual kepadanya. Apapun yang bisa menjadi alat untuk membangkitkan syahwat, membangkitkan gairah, maka walaupun itu benda mati, maka haram memegangnya. Sama seperti kita haram memandangnya. Li'anna kullu ma yahrumun nadharu lahu yahrumul massuh. Karena apapun yang diharamkan memandangnya, maka haram pula menyentuhnya, gitu loh. Ente haram lihat, yang haram dilihat dari perempuan apanya? Ya auratnya itu mana?
Labang kabir. Aurat kok laban? Perempuan semuanya aurat. Semuanya aurat. Dipandang haram, ya bukan mahrimnya. Dipegang ya haram juga gitu loh. Ya apa yang dipandangnya haram, dipegangnya juga haram gitu. Pegang gitu. Khilaf itu. Artinya ada yang suaranya bawa fitnah gitu. Jadi kalau ngedengar suaranya aja udah apalagi lihat sendalnya aja syahwat. Lah itu maka di sini walaupun itu benda mati gitu loh. Kalau itu bisa membangkitkan kamu atau bisa menjadi alat untuk bersenang-senang, haram dipegang gitu loh. Kayak apa? Sekarang kan banyak alat sex toys itu kan, alat-alat untuk bantu seks. Itu megangnya saja haram gitu loh. Ini haram fi'li ketika itu akan menjadi alatnya untuk membangkitkan syahwat birahi. Kan bentuknya macam-macam itu, ada yang kotak, ada yang gede, ada boneka lagi, masya Allah. Jangankan itu, ente megang guling aja haram. Kalau sudah lihat guling kok, ini haram megang guling. Angkat gulingnya pindahin. Bolong guling airnya, gitu kan, berapa bisa bolong guling itu. Apalagi sekarang pelampiasannya orang udah pada gambar, udah pada video, udah pada macam-macam, sudah nggak pakai. Apalagi sama binatang nanti ada. Jadi ataupun terhadap mahram itu juga ada yang haram dipandang. Bukan kalau ini mahram saya terus boleh saya lihat semuanya, ya nggak boleh. Mahram juga dipandang ya haram gitu loh. Bukan terus mahram itu halal dipandang, ya enggak. Kamu sama ibu kamu ada yang boleh dilihat, ada yang nggak boleh dilihat. Yang boleh dilihat mana? Ya rambutnya boleh kamu pegang. Kalau boleh dilihat, boleh dipegang gitu loh. Sama adik kamu, rambutnya ya boleh dipegang, wajahnya boleh dipegang, karena boleh dilihat gitu loh. Nah, kalau perempuan lain coba, ini nggak haram, Mbak. Kelepok yang ada yang nggak haram. Jadi kalau perempuan itu seluruhnya gitu loh. Nah, kalau mahram itu pada bagian tertentu gitu loh. Nanti ada yang ketika dia itu sudah halal dilihat, maka halal pula dipegang, itu pada mahram. Nah kalau istri apanya aja udah dilihat semua boleh, berarti dipegang semua boleh gitu loh. Sampai yang dalamnya boleh dipegang, dilihatnya aja boleh, masa dipegang nggak boleh? Ini kalau istri lengkap boleh semua begitu loh. Lah kan istri mahram, Bib, repot lagi nih. Istri kok mahram gimana sih? Istri mahram, Bib. Kalau kita wudu juga nggak ya batal wudu. Wah, itu udah nggak ada lain loh, Wahabi. Terus kemaksiatan tangan yang lainnya lagi, wa taswirul hayawan, menggambar hewan, melukis. Melukisnya di mana? Melukisnya di mana aja? Mau di tembok, mau di duit, mau di baju, mau di sarung, mau di bendera, apa saja sudah, sejadah, karpet, semua. Asal ada hewannya. Lah nanti
berikan pengecualian sama ulama. Oh, kalau gambarnya nggak utuh gimana, Beb? Oh, lah ini kalau dengan gambar itu bisa hidup nggak bisa ya nggak apa-apa gitu loh. Makanya dulu ada kiai dapat sumbangan pintu jati bagus, ada ukirannya ada cendrawasih, ada, bingung mau dipasang bagaimana, nggak dipasang. Akhirnya sama dia dicongkel dikit ujungnya mulutnya. Kenapa? Ya kalau begini nggak bisa hidup. Oh ya udah nggak apa-apa dah. Mau nggak dipasang sayang, dipasang kok gambarnya hewan, dirusak hewan dikit. Kalau hewan nggak ada ininya nggak hidup. Oh nggak apa-apa. Jadi ada ukurannya. Kalau gambar hewan yang dengan gambar itu dia dikira-kirakan bisa hidup, kalau dikasih nyawa maka itu bentuknya diharamkan. Apalagi bentuk patung, mahat. Ini gambar aja yang bentuknya pakai warna itu disebutkan haram. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah fi Zawajir, dalam kitab Zawajir, taswiru suwaril hayawan haramun minal kabair lil wa'id syadid. Menggambar bentuk hewan itu adalah haram dan dosa besar dan ancamannya berat. Baik itu sawaun sona'ahu li nafsihi aw li ghairihi, baik itu pesanan atau untuk dirinya. Oh, saya disuruh orang, mau disuruh mau apa? Tugas? Lah itu yang bermasalah. Ya pokoknya digambar aja yang nggak penuh lah, nggak ada ininya. Ini kalau begini nggak hidup begitu. Ya, jangan kasih alat vital begitulah, komplit gambar nggak ada. Ini gimana Pak? Ini kok kurang satu, nggak apa-apa Pak. Yang penting udah lengkap, udah hidungnya. Wa amma taswiru suwari syajar, adapun menggambar pepohonan dan berbagai hal yang tidak ada ruhnya maka boleh. Kalau kayak buah-buahan, pohon, mau itu di karpet, mau itu di baju, boleh. Wa amma al-musawwaru suwaratan hayawani fa in kana mu'allaqan alal khaidi au malbusan kathaubi aw imamatin au nahwiha mimma la ya'addu mumtahinan faharamun. Adapun gambar hewan atau makhluk bernyawa, maka jika keadaannya tergantung di tembok atau di busana atau sorban atau semacamnya, dan sesuatu yang tidak dianggap sebagai barang yang sering dipakai, maka hukumnya haram. Wa amma mumtahinan kabisatin yudasu wa mikhaddatin wa wisadatin wa nahwiha fala yahrum. Dan adapun barang yang sering dipakai seperti permadani yang diinjak, bantal, guling dan semacamnya maka tidak diharamkan. Lakin akan tetapi hal yamna'u dukhul malaikatir rahmati dzalikal bait aula. Akan tetapi ada permasalahan, apakah malaikat rahmat akan mau masuk ke dalamnya rumah yang di dalamnya terhadap ada lukisan-lukisan hewan. Nih, kalau malaikat yang masuk maknanya malaikat rahmat, bukan malaikat Israel. Kalau Israel mau ente di bar juga masuk gitu loh. Ente lagi kumpul sama harem, ya masuk tetap, nggak ada urusan, nggak terus rasa apa. Kan nunggu selesai lah, nggak ada begitu loh. Ya, kalau malaikat rahmat ini nggak mau masuk, artinya apa? Tidak mendapatkan cahaya rahmatnya Allah. Rumah itu nggak mendapat keberkahan, nggak mendapatkan rasa
rasa nyaman untuk ditempati. Orang kadang rumah itu, sampai kata Nabi, baiti jannati, rumahku surgaku. Orang masuk rumah itu nyaman, maunya tenang. Ini ada orang masuk rumah bawahnya gersang, nggak betah di rumah, maunya keluar nongkrong di masuk rumah maunya tidur doang, melek keluar. Kenapa nggak betah di rumah saya lah? Ini yang begini-begini nih. Bisa rumahnya yang nggak beres, bisa hatinya yang nggak beres. Al-adharu annahu amun fi suratil al-itlaq. Menurut pendapat Al-Azhar, pendapat Imam Syafi'i yang paling jelas, bahwa tercegahnya malaikat rahmat itu pengertiannya umum, merata pada semua gambar dalam bentuk ungkapan yang dimutlakkan, tidak ada pengecualian sama sekali. Jadi kalau gambarnya ada, maka tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan rahmat dari Allah, baik itu di rumah, di baju, ataupun di mana saja. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suwaratun. Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar, wala suwaratun, dan tidak gambar. Artinya di dalamnya terdapat baik itu bentuknya patung ataupun bentuknya lukisan yang lainnya. Wala farqa bainama lahu dhillun wala la dhillu lahu. Dan tidak ada perbedaan pendapat baik itu medianya berupa bayangan atau media yang tidak memiliki bayangan. Mau itu patung, kalau patung ada bayangannya, ataupun lukisan yang enggak ada bayangannya, maka bentuknya sama. Ini hadis ini ditafsiri oleh Imam Syafi'i ini secara umum, apa saja, enggak ada pengecualian. Oh, kalau yang begini masuk, yang begini enggak, seluruhnya. Apapun yang di rumahnya itu ada gambar ini, dikatakan bahwa rumah itu tidak mendapatkan rahmat. Hadza talhisu madhab. Ini adalah pengintisarian dari madhab al-jumhur ulama as-sahabati wa tabi'in wa man ba'dahum kasyafi'i wa maliki wa thawri wa abi hanifah wa ghairihim. Ini adalah hasil dari kesimpulan dari para imam madhab yang diambil dari para jumhur ulama, pembesar-pembesarnya ulama, terus para sahabat, tabi'in, wa ba'dahum, dan juga para ulama madhab kayak Syafi'i, Maliki, Tsauri, Abi Hanifah, dan juga yang lain-lainnya. Wa ajma'u ala tahrimi ma lahu dhillun. Maka sepakat semuanya haram bagi yang memiliki bayangan. Kalau patung sepakat semuanya haram. Kalau di rumah kamu ada patung, ada bentuk pahatan yang berbentuk hewan yang bernyawa. Ini gambar macan, apalagi macan beneran kamu air keras itu loh, ada kan macan kan kulitnya keras, apalagi pahatan bentuknya hewan, mau kuda, mau ada sekarang kan taman-taman itu angsa ya, ada bebek-bebekan, bentuknya betul-betul kayak bebek, maka ini termasuk yang dimaksud di sini. Wa qala al-qadhi illa ma warada fil bin al-banat as-sighari min ar-ruhsah. Dan yang dirohsohkan kata Imam Qadhi, itu Imam Qadhi'iyat, Imam Husain yang wafat tahun 462 Hijriah. Beliau berpendapat bahwa dikecualikan hadis tersebut itu kepada mainan anak-anak yang masih kecil, maka itu ada dispensasi pengecualian, kuda-kudaan, boneka-bonekaan orang. Ini dikecualikan itu. Kenapa? Itu proses pendidikan gitu loh.
Ketika itu dalam proses pendidikan maka diperbolehkan. Itu sebagai bentuk pengecualian. Kalau sudah tujuannya bukan untuk pendidikan, maka ini baru berjalan haram. Apalagi bisnis, kerjanya bikin patung umpamanya, ini bermasalah. Makanya sekarang ini mulai muncul patung-patung lagi ya. Sini patung, tiap-tiap kota sekarang punya ikon. Ikonnya pakai patung-patung pakai. Lakinna kariha Malik syira'an rajuli dzalika libintihi intaha. Akan tetapi Imam Malik memakruhkan seorang laki-laki atau ayah membeli mainan untuk putrinya. Kata Imam Malik, ya kalau mau mainan nggak apa-apa, tapi kalau bapaknya beli nggak boleh, makruh. Nah, kalau nggak beli gimana? Ya bikin bapaknya mainan. Ya, orang dulu kreatif, bisa bikin ini, bikin itu. Nah, sekarang mana ada kreatif? Beli jadi online. COD. Nggak pakai repot udah. Terus keharaman yang lainnya lagi, dari keharamannya tangan, wa man'u zakat, menolak mengeluarkan zakat, kulliha ala ikhrajiha, keseluruhannya dari mengeluarkannya, au ba'dhiha, atau sebagiannya, walau qalilan jiddan, walaupun hanya sedikit. Ba'da wujubi, setelah dia berkewajiban, wujubi ikhraji wa adai wa tamakuni. Kewajiban yakni setelah mengeluarkan dan menunaikan dengan keadaan yang memungkinkan kondisinya mengeluarkan zakat. Orang yang menolak mengeluarkan zakat, baik itu nolaknya sedikit, sebagian atau seluruhnya, maka hukumnya haram. Bihuduri malin ghaibin sairin au thabitin au malin maghzubin au dainin muajjalin. Dan harta itu, baik itu harta yang telah hadir, harta yang tiada, harta yang bergerak, harta yang tetap, harta yang dighosab, atau hutang yang telah jatuh tempo. Ini yang mau dikeluarkan itu uang yang mana gitu loh. Uang yang ada, enggak, semuanya dihitung. Uang yang hadir, uang yang sudah enggak ada, hilang namanya, hitung. Ini uang dagangnya hilang, ya hitung zakat bayar. Atau uang yang bergerak dalam bentuk apa? Barang, atau yang tetap dibelikan sesuatu, baik dalam bentuk aset atau sesuatu, atau harta yang dighosab sama orang, diambil sama orang terang-terangan, atau hutang yang telah jatuh tempo, belum dibayar nih tapi jatuh tempo, hitung zakatnya, bayar. Oh saya nggak mau ngitung yang ini, nggak mau saya ini, saya mau itu aja ngitung, haram. Berarti ini menolak, mau sebagian, mau sedikit, mau apalagi seluruhnya ditolak, maka itu haram. Wa bihuduri akhidil zakat, dan dengan telah datangnya seseorang bagian pengambilan harta zakat. Wa bitan qiyatil hubbi mintinin wa qasrin au yu'kalu ma'ahu ghaliban, dan dengan telah bersihnya biji-bijian hasil panen dari jelami dan kulit yang tidak dimakan bersamanya pada umumnya. Wa bihuluwin malikin min muhimmin dinihi wa yud
wa dunyawi kasolati wa aklin, dan dengan kosongnya ketiadaannya pemilik penunai harta yang wajib bayar zakat dari hal penting agamawi, dari agama dan dunia seperti sholat dan makan. Wa bi qudratin ala ghaibin thabitin, dan dengan telah mampu atas harta yang tidak ada penguasaan yang ditetapkan sebagai kewajiban pembayar zakat. Au ala istifaidainin halin bi an kana alama maliin hadir, atau telah mampu atau menerima pelunasan hutang yang berjangka cepat, misalnya hutang itu berada pada penghutang yang kaya yang hadir, tidak sedang pergi, maka bisa segera diambil hartanya. Biji-bijian ya begitu, kalau sudah siap panen maka harus dihitung. Ada dulu ulama di antaranya mutakhirin Habib Abdurrahman Al-Atas, siapa lupa saya. Itu ditanya, kalau bayar zakat itu, kalau bayar zakat kan dikatakan biji-bijian yang telah kering sudah siap dijual, sudah mau dipanen, sudah panen, terus sudah siap jual, maka ini wajib zakat. Nah kalau yang masih basah, oh ya nanti nunggu kering. Nah kalau yang belum dipanen, nanti nunggu panen. Nah kalau kata dia apa? Kalau kamu tanya sama penerima zakat, ini saya ada kurma tapi masih basah, belum kering, nanti zakatnya nunggu kering apa sekarang aja? Tanya sama yang mau terima zakat, udah nggak usah nunggu kering, kelamaan sekarang aja, begitu loh. Makanya kata dia apa? Boleh zakat apa saja, boleh keadaannya. Jangan mikirin kamunya, tanya yang terima mau nggak? Mau banget Pak, gitu. Ini ada mutaakhirin yang membuat keputusan walaupun itu belum dalam keadaan sempurna untuk diberikan, tapi ketika si penerimanya sudah siap mau menerima, maka diperbolehkan untuk dikeluarkan. Kalau kita yang mau bayar zakat maunya entar-entaran, entar lah. Kalau dia udah dong. Ini maunya buru-buru. Terus yang ke-25, wa ikhraju ma la yujzi, mengeluarkan zakat yang tidak mencukupi, ka ikhraji saghirin wa mu'ibin wa maridin an wa kawamil, seperti mengeluarkan objek zakat yang kecil dan yang cacat, yang sakit, sebagai zakat untuk benda-benda wajib, maka zakatnya wajib yang sempurna, maka zakatnya begitu hukumnya haram. Jadi orang kalau mau zakat ya kadang orang punya onta, maka dia wajib zakat. Kalau pas mau zakat yang dipilih ontanya yang udah kurus, cacat, sakit lagi, wah ini haram. Gitu loh, zakatnya ya harus pada kriteria yang benar. Orang punya kambing, berapa kambing? 40, maka wajib zakat. Zakatnya milihnya begitu, udah kambing kurus, sudah bulukan, sakit, kupingnya satu, ini juga diharamkan. Waman ul ajiri ajrotahu, menghalangi pegawai menerima upahnya, ini haram juga. Jatahnya dapat hari ini, bayarnya diundur besok, ntar bayarnya. Nah, ini haram. Ditunda besok aja haram, ditunda ntar aja haram. Kenapa? Sudah jatahnya bagaimana ente? Ini saya kerja, ini yang ngantri udah banyak Pak, ini bagaimana ente? Jangan ngeselin Pak, ini aduh.
Qala al-Hisniyu fi Qamhin Nufus, berkata Imam Al-Hisni dalam kitab Qamhin Nufus, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala salasatu ana khasmuhum yaumal qiyamah. Kata Nabi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ada 3 golongan yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Alhamdulillah, ini musuhnya Nabi ini. Orang pada dekat sama Nabi minta syafaat, kata Nabi, itu musuh saya nanti hari kiamat. Yang pertama, rajulun aqtabi al-ahda thumma ghadara. Seorang laki-laki yang berjanji demi aku, kemudian ia melanggar janjinya. Kata Allah, orang yang pernah janji, sumpah demi Allah, ntar gua kasih, ingkar janji, oh kata Allah, nanti ente. Kata Nabi, itu musuh saya itu syafaati susah, itu disyafaati susah udah itu. Kenapa? Ente urusan sama Allah dulu soalnya. Kenapa? Ente bawa nama Allah bagaimana sih? Bawa nama Allah terus bohong. Ini kerjanya iblis. Iblis itu kalau mau bohong bawa nama Allah. Iblis goda Nabi Adam begitu. Nabi Adam, demi Allah saya nggak bohong. Nabi Adam ini, demi Allah bawa nama Allah. Kalau nggak bawa nama Allah, Nabi Adam nggak berpengaruh. Nabi Adam makan buah huldi bukan gara-gara godaan iblis. Ada nama Allah di situ, demi Allah. Nah, Allah nih bawa nih, Allah nih. Ente datang ke rumah Suryadi, Sur, ente suruh ke lagu yuk. Enggak, ini Habib yang, oh Habib ya, repot ya. Bawa nama Habib loh. Jangan bawa nama Habib. Kenapa? Deg-degan saya dengar. Itu begitu, apalagi ini bawa namanya Allah, ini bermasalah ini. Yang kedua, rajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu. Seorang laki-laki yang menjual orang merdeka kemudian ia memakan harganya. Orang yang menjual orang merdeka kok dijual. Ini orang-orang yang kurang ajar. Dijual mestinya budak dong. Ini orang merdeka dijual. Sekarang apa namanya? Penjualan manusia. Begitu udah. Jadi orang diculik, jual, culik tebusan, nyulik minta tebusan atau manfaatkan. Kalau ada lagi yang halusnya TKW, ini satu orang sekian. Ini kalau sampai hitungannya jual apa manusia, waduh. Warajulun istajara ajiran fastaufa minhu amalahu walam yu'tihi ajrahu, rawahul Bukhari. Dan orang yang memperkerjakan pegawai, lalu si laki-laki itu minta diselesaikan dengan baik pekerjaannya kepada si pegawai itu, namun laki-laki tidak memberikan pegawai itu akan upahnya. Waduh, kerjaan selesai cabut maksudnya. Kerjaan selesai hilang, kerjaan selesai, wah ini nanti naik becak, begitu turun hilang. Tukang becak ini sumpah sampai kiamat, sumpah. Ente sumpahnya sampai kiamat, enggak ente? Bayangin ini keringetnya kayak apa? Becak ente ya, udah sama. Pernah ada yang pernah. Pengalaman dia. Joli udah. Enggak. Mulai sekarang ente nabung. Ya Allah, saya niatkan buat bayar. Masukin ke kotak masjid atau kotor ente.
naik taksi gitu, taksi ya. Gitu. Bentar Pak, sing. Allahu Akbar. Ini hati-hati nih. Pegawai ente sudah memakai tenaganya orang terus nggak dibayar. Waduh. Itu sama aja ente nyuruh hewan kerja tapi nggak ente kasih makan. Wah, ini kesalahan berat itu. Terus yang ke-27 wa man'u muttarrin ma yasudduhu, menghalangi orang yang sangat butuh sesuatu untuk menutupi kebutuhannya. Yumsiku bihi quwwatahu wa yahfaduha minal ta'am, yakni yang ia dapat merengkuh kekuatan dengan sesuatu itu dan dapat memelihara kekuatannya, yaitu makanan. Wa enkhtajahul maliku fil mustaqbal, meskipun si pemilik membutuhkan makanan itu di hari mendatang. Wa yajuzul lil mubtiri akhduhu kahran wa alaihi qimatuhu, dan diperbolehkan bagi orang yang sangat butuh tersebut mengambil barang itu secara paksa, namun wajib baginya membayar harganya. Menghalangi orang yang butuh sesuatu, butuh makan, butuh pakaian, yang urgensi nih, yang nggak bisa dinantikan, kamu halangi. Yang jual makanan kamu doang umpamanya, yang punya makanan kamu doang, orang butuh kamu nggak ngasih, boleh diambil paksa. Kenapa? Karena urusannya sama kebutuhan pokok gitu loh. Yang kalau sampai dia nggak makan, bahaya begitu loh. Sama dengan orang pakaian, juga demikian. Orang kok nggak punya pakaian, dia boleh ngambil paksa punya orang. Pinjem dong, kasih, ambil paksa, bayar, tapi jangan paksa cabut. Ente mah ambil paksa bukan mau minta, ini buat kepentingan makan, bayar berapa, ambil bayar. Nggak ada duit, yang penting makan dulu, den dulu, yang penting makan loh. Tapi dihalang-halangi loh, bukan terus orang itu memang nggak mempunyai sesuatu lain. Orang itu punya tapi menghalangi yang lain untuk makan. Kalau sekarang apa, nimbun ya? Timbun. Nanti nimbun masker aja rame, apalagi nimbun beras coba. Nanti beras nanti timbun, di pasar nggak ada beras, wah dijarah rumah ente. Mungkin nggak begitu? Bukan dijarah lagi, ente habis. Tapi yang kalau jarah nggak bayar haram. Kalau ente jarah, ente timbang dulu, gua sekilo nih ya, bawa gitu. Itu jarahnya pakai hitungan maksudnya. Ntar selesai bayar nih. Jadi nimbun barang makanan pokok ini bermasalah, haram hukumnya. Wa adamu inqadhi ghariqin. Terus yang ke-28, tidak menyelamatkan orang yang tenggelam. Hati-hati, ada orang tenggelam dilihatin aja. Tarku ikhrajihi minal ma'i qoblal mauti wa ba'dahu. Maksudnya tidak mengeluarkan orang itu dari air, baik sebelum tenggelam terus dia mati ataupun setelah mati. Jadi kalau ente lihat orang mati di air, ya harus diangkat. Kalau masih hidup tenggelam, cekik-cekik, ya harus diselamatkan. Caranya bagaimana? Ya yang pinter caranya, tinggal pinter-pinter kita. Artinya min ghairi udrin fihima, tanpa ada udzur di pada dua perkara tersebut.
Ai fi man'il muttarrin wa adamil inqad. Yakni dalam kasus menghalangi orang yang sangat butuh dan tidak menyelamatkan orang yang tenggelam. Ini enggak ada uzur. Itu kewajiban pokok maksudnya. Ente menghalangi nimbun beras, nimbun makanan pokok, ini dosanya luar biasa, enggak ada uzurnya, ini enggak bisa. Ataupun nyelamatin orang yang tenggelam, ini enggak ada uzur. Saya enggak. Caranya macam-macam gitu loh. Mau pakai tali, mau pakai apa, mau panggil orang, yang penting itu diselamatkan. Kok terlanjur mati, ya bangkainya diangkat gitu loh. Enggak terus, oh udah mati biarin dah. Wah, ini yang parah, enggak boleh. Walaupun dia sudah mati, tetap harus diangkat jenazahnya. Ini kewajibannya kita. Loh, mau nih yang mati siapa? KTP lihat dulu. Wow, ya nggak bisa lihat KTP. Ini manusia siapa saja. Ini kemanusiaan. Nggak lihat KTP enggak. Gitu loh. Siapa aja orang itu yang membutuhkan, apa yang butuh pertolongan ketika apa? Kecuali nanti apa? Kafir harbi, ya, lain lagi itu. Kalau kafir harbi sudah ente kalau ngasih malah bermasalah. Kenapa? Kalau dia hidup sehat bunuh ente masalahnya, kan repot. Kafir harbi tenggelam, tolong nih naik, ente dibunuh, itu gimana? Bermasalah gitu loh. Anjing jahat tenggelam, ente keluarin, digigit ente, itu loh. Ini, oh kalau ini nggak bisa ditolong, memang kalau ditolong membahayakan kamu. Ini yang membutuhkan, yang keadaannya tidak membahayakan diri kamu, ini bermasalah. Ada orang yang tenggelam, ditolong nggak mau, ini saking pelitnya tuh. Saking pelitnya, begitu dia masuk ke air, orang pada nolongin, Pak, sini nih kayu, tangannya sini biar diangkat. Enggak. Bapak diem aja, kita ngangkatnya susah, tangannya bawa sini, saya mau angkat. Enggak, diem aja. Ini orang kampung bingung aja, ini bagaimana caranya. Kata orang, ini orang pelitnya luar biasa. Oh, kalau pelit caranya ngomong nggak begitu. Pak, terima tangan saya, Pak. Oh ya, nah, mau dia. Terima. Kalau Pak, tangannya bawa sini, Pak. Enggak. Kalau terima tangan saya, Pak. Oh ya, ini terima, seneng dia. Angkat deh, itu caranya begitu. Kayak apa? Orang naik kereta, tangannya dikeluarin. Ya orang kan ribut semua. Ini kalau kena apa pas di stasiun, kena tiang, kena apa kan bahaya. Diingetin orang banyak, Pak. Tangan-tangan saya sendiri terserah saya lah. Kata apa orang yang pintar, caranya ngomong jangan begitu, yang benar caranya ngomong biar nurut. Gimana? Ini Pak, kalau nggak dimasukin itu tiang listrik nanti patah semua. Akhirnya kereta berhenti. Oh gitu ya? Iya jangan. Kalau ini ngomongnya nanti tanggal Bapak patah. Oh enggak. Ini udah tebal ini, kan berat ini. Jadi kadang caranya ngomong yang nggak benar gitu loh. Jadi caranya ngomong itu juga perlu diatur biar orang itu tertarik sama. Bener itu jangan dipaksakan. Kadang bener itu juga kita perlu ngalah gitu loh. Enggak terus kalau udah bener mau enggak, jangan begitu. Itu namanya bener kamu enggak fleksibel, kamu enggak punya apa? Enggak punya metode yang bagus. Orang tahu 1 tambah 1 jumlahnya 2. Ada orang ribut, kata yang 1 enggak 3, 1 2. Udah kita lapor aja lah. Kalau memang betul-betul 2, kamu saya pukul. Kalau 3, yang betul itu 3, oh, kamu saya kasih duit gitu loh. Itu lapor sama gurunya, gimana Bu Guru?
Iya 3 yang bener. Ini muridnya malah bapak ini gimana kok 3? Ini masalah 1 2 aja pukul-pukulan begitu ramai amat. Udah bubar. Ini pinter maksudnya. Jangan hanya gara-gara masalah pingin diaku bener mengorbankan sesuatu gitu loh. Jadi orang tahu bener itu juga harus tahu kondisi, lihat situasinya. Ini situasinya memang harus mempertahankan benernya, atau yang dihadapi orang yang nggak bisa dipertahankan benernya. Nah, kalau orang yang mempertahankan bener itu ngotot harus begitu, ya kamu hidupnya berantem mulu sama orang nanti. Kamu makan nasi sama istri kamu keasinan, masin mak, kan bener, tapi istri nanti gimana Pak? Enak. Nah, kan itu pinter namanya begitu loh. Ini kalau saya ngomong ini asin bener, tapi ente nggak romantis, jadinya nggak harmonis sama harim ente. Tapi kalau ente ngomong enak aja, nah, ente senyum, malam juga enak gitu. Jadi ya tinggal kamu kasih, ini kayaknya kalau dikit lagi enak, tambah enak gitu, caranya gitu loh maksudnya. Jadi jangan gara-gara ini kan bener, iya bener, tapi kamu nggak pinter gitu loh, ngomongnya bener tapi nggak pinter. Ya ini diantara maksiatnya tangan. Insyaallah kita sambung lagi yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, diselamatkan amal-amal kita, dipelihara anggota tubuh kita, dibenarkan semua praktek ibadah kita. Allah terima amal kita, Allah ridhoi amal kita, Allah jadikan semua amal-amal itu modal untuk selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana antarabna bi anana qatarabna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubat taghsil kulli hawba astolana aurati wa amini rawati wa ghfirli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada ta'zi sahbi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi wa rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.